Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Reska Rahmatullah, dosen pengampu pada mata kuliah pengantar manajemen. Gimana kabarnya? Masih semangat untuk melaksanakan kuliah? Masih dong. Pada kali ini kita akan mempelajari mata kuliah pengantar manajemen. Baiklah, sebelum kita masuk pada perkuliahan kita pada hari ini, seperti biasa kita memulai dengan berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Marilah kita berdoa agar semua materi yang akan kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, nanti ketua kelas silakan merekap absensinya, siapa saja yang tidak masuk atau izin dan berhalangan hadir nanti disampaikan kepada saya. Langsung kita masuk ke PowerPoint materi kita pada perkuliahan hari ini. Ya, di sini ada motivasi dulu seperti biasa juga. Ya, ini dari J.D. Houston ya, dari J.D. Houston. Ya, seorang novelis terkenal ya, bagi yang suka membaca novel ya, ini orangnya ya, seperti pemain basket ya. Jadi kata J.D. Houston ini, if you want something in your life you've never had, jadi jika kamu ingin sesuatu dalam hidupmu yang tidak pernah kamu miliki, kamu punya, you'll have to do something ya, jadi kamu harus melakukan sesuatu that you've never done, yang tidak pernah kamu lakukan. Jadi jangan melakukan polarisasi seperti biasa ya. Jika kita ingin sukses, ya lakukanlah hal-hal yang di luar nalar, di luar kebiasaan kita. Jadi ini motivasi yang sangat menarik sekali. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai leadership concept ya, leadership concept atau konsep kepemimpinan. Sebelum kita masuk ke materi, saya ada video sedikit ya, video mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mari kita saksikan dengan fokus dan seksama video berikut ini. Ya, bagaimana video yang sudah kita saksikan tadi yang ada di layar monitor teman-teman semua, yaitu ada 7 keajaiban dunia terbaru ya, 7 keajaiban dunia terbaru. Loh, kenapa nggak ada yang ada di Indonesia Pak? Ya itu kan berdasarkan polling ya, berdasarkan polling. Ya nanti silakan dicek ya kebenaran mengenai video yang baru kita saksikan tadi. Tapi saya mau ambil satu aja ya, satu contoh keajaiban dunia ya untuk kita bahas pada materi kali ini, yaitu tembok besar China ya, yang berdiri ya, atau yang didirikan dari tahun 200 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-17 baru selesai ya. Dan dibangun pertama kali pada masa pemerintahan dinasti Ming ya, dinasti Qin lalu berakhir pada dinasti Ming. Jadi proses pembangunan tembok besar Cina ini dibangun prosesnya pada 5 generasi, cukup lama sekali ya, dengan total panjang lebih kurang 21.000 km.
Kemudian kesimpulannya apa ya yang bisa kita ambil dari beberapa keajaiban dunia, terutama tembok besar Cina yang baru kita saksikan tadi. Kesimpulannya adalah bahwa peninggalan fisik ya, itu menjadi bukti adanya implementasi dari ilmu manajemen. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya pembuatan fisik tembok besar Cina tadi ya menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan secara bertahap, step by step pada masa lalu ya. Lalu aktivitas teratur, terencana dan bertahap pada masa lalu itu tentu nggak akan terjadi kalau tidak ada leadership atau konsep kepemimpinan yang baik. Jadi ya, konsep kepemimpinan itu sudah ada pada masa lalu dengan dibuktikan terbangunnya tembok besar China yang baru kita saksikan tadi. Paham ya? Jadi konsep kepemimpinan itu sudah ada sejak masa lalu. Kemudian ini adalah beberapa sub materi atau sub pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Lalu kita masuk ke inti materi kita ya mengenai konsep kepemimpinan. Apa sih pemimpin itu? Ya, apakah saya itu pemimpin? Apakah teman-teman itu pemimpin? Ya. Pak Jokowi, ya Pak Jokowi itu presiden, ya apakah bisa disebut sebagai pemimpin? Ya, jadi ini adalah definisi dari pemimpin ya. Pemimpin itu adalah seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain. Ya, jadi kalau kita mampu mempengaruhi orang lain, ya itu disebut sebagai pemimpin. Ya, jadi apakah teman-teman bisa mempengaruhi orang lain? Bisa ya, contohnya adalah mempengaruhi adik ya, menyuruh adik untuk membeli makanan di warung gitu. Tapi apakah teman-teman dapat mempengaruhi orang lain itu bisa disebut sebagai pemimpin? Belum, karena di sini ada kalimat selanjutnya. Dan seseorang yang memiliki kekuasaan manajerial. Jadi tidak cuma bisa mempengaruhi orang lain, tapi juga punya kekuasaan manajerial. Apa itu kekuasaan manajerial? Fungsi dari manajemen ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi seseorang yang dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen itu disebut sebagai pemimpin. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah pemimpin dan manajer itu sama? Ya, saya nggak akan jawab ya, itu nanti jadi tugas teman-teman untuk menuliskan ya atau menjelaskan mengenai pemimpin dan manajer. Apakah pemimpin dan manajer itu sama? Oke, ini selanjutnya ada tipologi kepemimpinan ya dari bangsa kita ya. Ada yang kenal Ki Hajar Dewantara ya, nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Surya Diningrat ya. Di situ ada tipologi kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtuludo ya, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuburi Handayani. Jadi pemimpin itu dapat memberikan teladan ya, kemudian dapat memotivasi dan membuka atau memberikan semangat, serta memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang ya. Kemudian kita masuk ke teori-teori kepemimpinan secara kontemporer ya, secara kontemporer. Ini hanya 5 saja saya tampilkan, walaupun banyak ya teori kepemimpinan ya. Yang pertama dari Fiedler. Jadi menurut Fiedler ini ya, seorang pemimpin yang dianggap baik dan dapat mempengaruhi bawahannya atau pengikutnya adalah pemimpin yang dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan bawahannya dan situasi. Jadi pemimpin-pemimpin yang dapat mempengaruhi bawahannya atau anggotanya adalah yang dapat menyesuaikan ya bawahannya itu, misalnya kaum milenial, jadi dia dapat menyesuaikan ya. Jadi dosen yang dapat menyesuaikan dengan keadaan mahasiswanya, misal gitu ya, dia tahu bahwa mahasiswa milenial ini gini, jadi dia melakukan pola pembelajaran seperti gaya milenial juga gitu ya. Kemudian selanjutnya teori Petgold ya. Kalau teori Petgold ini menganggap bahwa pemimpin yang dapat mempengaruhi orang lain apabila anggota atau bawahannya menganggap si pemimpin itu menjadi sumber kepuasan bagi mereka. Misal dosennya itu ganteng, cakep, atau cantik. Jadi kalau lihat dosennya ganteng, cakep, atau cantik, mahasiswa jadi semangat dong untuk datang kuliah gitu ya. Jadi
kalau dosennya Pak Reska misal males datang gitu ya, bercanda ya, tapi harus tetap semangat dalam melaksanakan perkuliahan. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan karismatik. Nah, karismatik ini agak susah saya menjelaskan dengan penjelasan kalimat ya. Karisma itu punya aura ya, punya rasa atau taste tersendiri dari jiwa ya, dari inner beauty, punya inner beauty tersendiri dari seorang pemimpin. Ya contohnya kalau zaman dahulu Bapak proklamator kita ya, Pak Soekarno itu dia jago sekali dalam berpidato. Jadi cukup dia dengan mengucapkan salam pembuka, selamat pagi, assalamualaikum, dengan serentak ya, dengan tanpa aba-aba ya, si audiens, si pendengar itu langsung akan menjawab ucapan salam gitu ya. Itu karismatik ya. Kemudian yang keempat ya, teori kepemimpinan yang transaksional. Nah, transaksional ini sesuai dengan kata-katanya, transaksi ya. Jadi pemimpin yang dapat mempengaruhi orang lain atau yang dianggap baik oleh bawahannya adalah pemimpin yang transaksional. Apa itu transaksional? Transaksional itu sederhananya gini, kamu maunya apa ya, kalau kamu mau sesuatu dari saya, kamu harus ikutin dulu dong apa maunya saya. Jadi lo mau gue jual ya, lo beli dulu gitu ya. Jadi lo ikutin dulu apa maunya gue sebagai pemimpin ya. Kalau lo mau saya baik juga gitu ya. Jadi ada timbal balik ya antara pemimpin dan bawahan itu ya, sifatnya transaksi atau transaksional, tapi transaksional yang positif ya, positif. Kemudian yang terakhir, teori kepemimpinan yang transformasional. Jadi transformasional ini adalah teori kekinian atau modern yang sering dipakai pada beberapa teori kepemimpinan, yaitu gabungan dari beberapa teori dari di atas ya, kepemimpinan karismatik, kemudian dianggap sebagai kepuasan oleh bawahannya, kemudian juga dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan bawahan gitu ya. Kemudian kita kalau bicara mengenai kepemimpinan itu erat sekali kaitannya dengan kekuasaan atau kekuatan atau power ya. Jadi semakin pemimpin itu punya power, jadi semakin dia dapat mempengaruhi bawahannya. Ya, indikator pemimpinan power saya tampilkan ada 5 ya. Yang pertama legitimate, yang kedua adalah koersif, yang ketiga adalah expert, kemudian reward dan reframe. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah legitimate. Legitimate itu apa? Sah secara hukum ya, baik itu sah secara hukum negara, hukum agama gitu ya. Jadi legitimasi, dia punya legitimasi. Ya contohnya apa? Ya contohnya presiden. Ya presiden itu sah ya karena sudah melalui proses pemilihan umum yang dipilih oleh lebih dari 50% rakyat Indonesia. Jadi dia punya legitimasi sebagai pemimpin gitu. Kemudian apalagi? Orang tua ya, orang tua itu kan mau dimanapun ayah ibu kita berada ya, mau dimanapun dia, mau kapanpun ya, dia akan tetap menjadi orang tua kita karena punya legitimasi ya dari Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu adalah pemimpin dalam indikator legitimate atau legitimasi. Kemudian yang kedua koersif ya, dari koersif ini dari kata-katanya memaksa ya, sifatnya memaksa, atau dalam tanda kutip dia mempengaruhi orang lain dengan ketakutan gitu, dengan ketakutan. Apa contohnya? Hantu. Apakah hantu itu pemimpin? Ya, nanti kita bahas ya apakah hantu itu pemimpin. Ya kalau persib ini contohnya adalah bapak-bapak polisi atau polisi yang ada di lalu lintas Polantas ya. Jadi Polantas itu teman-teman naik motor gak pakai helm ya, udah 200 meter itu ada Polantas, ya, dengan tanpa aba-aba ya, langsung tangannya cepat ya, pegang handle rem itu cepat sekali. Jadi itu karena dia sifatnya memaksa, memberikan ketakutan ya, namun dengan memberikan ketakutan itu orang-orang akan mengikuti, dia dapat mempengaruhi orang lain ya.
Ya, kebalikan dari coercive adalah reward. Ya, kalau coercive tadi memberikan ketakutan, yang kebalikannya adalah reward, memberikan penghargaan kepada bawahan atau pengikutnya. Kemudian yang keempat yaitu expert atau keahlian. Ya, jadi orang-orang yang punya keahlian tertentu juga dapat mempengaruhi orang lain. Contohnya adalah dosen, guru, dokter ya. Dengan kemampuan yang mereka miliki, ya, mereka dapat membuat orang-orang yang menjadi pengikutnya, anggotanya atau bawahannya, jadi ikut dalam kata-kata dia, Pak Ustadz gitu ya. Jadi dosen ini ya mau ngomong apapun, mau bicara apapun gitu, pasti mahasiswa itu percaya. Ya. Tapi yang benar-benar aja ya, jangan yang salah juga jangan diikuti gitu ya. Yang terakhir adalah jadi referensi, memberikan rujukan ya. Di sini teman-teman fansnya sama siapa? Artis K-pop ya. Jadi artis K-pop itu merupakan salah satu pemimpin, kategori pemimpin. Mereka itu memberikan referensi kepada anak-anak muda, misal dalam hal gaya fashion ya, gaya berbicara, gaya rambut ya, gaya lain-lainnya. Jadi pemimpin yang sifatnya referen adalah memberikan referensi kepada para pengikut atau anggotanya. Ya, jadi dari 5 indikator power atau kekuatan atau kekuasaan pemimpin ini ya, semakin banyak si pemimpin itu punya si 5 ini, jadi dia semakin dapat mempengaruhi bawahan atau anggota atau pengikutnya. Jadi gitu ya mengenai konsep kepemimpinan. Ya, itu saja sedikit pembahasan mengenai konsep kepemimpinan dari saya pada hari ini. Silakan untuk dipelajari dan tadi ada tugas silakan dikerjakan. Ya, terima kasih atas atensinya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata kesalahan maupun perbuatan dalam proses perkuliahan hari ini. Saya akhiri ya, selamat pagi, selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum.